Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Mari kita berusaha terus untuk memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbaiki keislaman kita supaya keislaman kita semakin sempurna, semakin lurus, semakin di jalan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita betul-betul bisa mengikuti ahli sunnah wal jamaah, yaitu Rasulullah dan sahabatnya. Ahli sunnah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamaah itu jamaahnya. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu sumbernya dari mereka, dari Rasulullah dan sahabatnya, 10 sahabat yang sudah dijamin surga. Itu jamaahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita ikuti. Jadi kalau tidak ada itu, tidak ada ahli sunnah wal jamaah. Jadi asal usulnya ini ahli sunnah wal jamaah itu dari situ, sumbernya itu dari situ, sehingga adanya ahli sunnah wal jamaah dari Rasulullah dan sahabatnya. Dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun berusaha mengikuti mereka, berusaha mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Dan siapapun orang-orang soleh terdahulu juga berusaha mengikuti mereka. Jadi kita harus berusaha mengikuti mereka, karena ini sumbernya. Ahlu sunnah wal jamaah adalah Rasulullah dan sahabatnya. Jamaahnya ini 10 sahabat yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini mau diadu domba, dipisahkan dengan mereka. Jangan sampai kita ini mau dibodoh-bodohi dengan ajaran-ajaran yang baru, sehingga menganggap ahli sunnah wal jamaah yang dikerjakan oleh mereka ini dianggap salah. Jangan sampai seperti itu. Kita harus berusaha mengikuti mereka. Di akhir-akhir zaman ini banyak sekali fitnah. Ada yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, tapi perbuatannya tidak mau mengikuti ahli sunnah wal jamaah, menyelisihi mereka, membenci mereka, memusuhi mereka. Ada yang ngakunya Islam kafah, tapi perbuatannya tidak mau kafah, tidak mau menjadi Islam yang betul-betul sempurna. Jadi jangan sampai ngakunya saja. Jadi kita harus berusaha mengikuti ahlu sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Kita harus berusaha menjadi Islam yang kafah, karena ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafah yang sebenar-benarnya sempurna. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu, Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang Islam secara keseluruhan. Ini firman Allah, ini Al-Quran kalam Allah, ini ayat dari dulu diturunkan dari zamannya Nabi. Mereka sudah disuruh menjadi Islam yang kafah, yang sempurna, yang betul-betul mengikuti ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang betul-betul mengikuti Al-Quran. Karena kalau tidak diingatkan seperti ini oleh Allah, tambah semakin banyak mungkin orang-orang yang menyelisihi ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, ajaran-ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari zaman dulu ini. Ayat Al-Quran ini turun dari zamannya Nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh
kita supaya menjadi Islam yang sempurna. Jadi kita supaya memperbaiki diri, karena apalagi Islam di akhir zaman ini, kita ini masih banyak kekurangan. Di antara kita ini masih ada banyak kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki terus, supaya semakin sempurna, supaya semakin baik keislaman kita, supaya semakin baik sunnah-sunnah yang kita kerjakan sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, mumpung kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup, mari kita gunakan yang sebaik-baiknya untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki perbuatan dan tingkah laku kita supaya sesuai dengan Al-Quran, supaya sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 170, wa idza qila lahum tarji'u ma anzalallahu qalu bal nad'u ma alfayna alayhi abana awalau kana abauhum la yakiluna syai'an wa la yahtadun. Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Jadi ini firman Allah. Jadi kalau nenek moyang kita tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, artinya jangan diikuti. Kalau mereka mengikuti Allah dan Rasulnya, kita ikuti. Kalau mereka tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, kita tidak boleh mengikuti mereka. Kalau mereka menyelisihi ajaran Nabi, tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Kalau mereka sesuai, kita harus ikuti, karena ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus berusaha betul-betul memperbaiki diri kita, membersihkan diri kita, supaya Islam kita ini semakin sempurna. Karena kalau keislaman ini tidak sempurna, berarti kita ini terjebak dalam langkah-langkah setan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tadi berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Jadi berarti kalau kita tidak mengikuti Islam dengan sempurna, bisa jadi kita terjebak dalam langkah-langkah setan, terjebak dalam kesesatan, terjebak dalam penyelisihan. Kalau kita tidak mau mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya dengan yang sebenar-benarnya. Karena mengamalkan amalan itu bukan hanya ikhlas mengamalkannya, tapi ikhlas menerimanya. Kalau orang mengamalkan Islam itu ikhlas, saya mengerjakan perintah Allah ikhlas. Kita harus ikhlas menerima perintah Allah. Perintah Allah yang sebenar-benarnya kita harus ikhlas menerima, dan kita harus ikhlas mengamalkan. Apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, kita harus ikhlas menerima dan kita harus ikhlas mengamalkan. Bukan cuma mengamalkan saja ikhlas, kalau menerimanya tidak ikhlas, tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW, percuma. Jadi kita harus ikhlas menerima Islam yang benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disampaikan kepada Nabi SAW, yang mana apabila ajaran dari nenek moyang kita tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, mari kita berusaha untuk meninggalkannya, supaya kita menjadi umat Nabi SAW yang sebenar-benarnya, supaya kita betul-betul diampuni, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amal yang kita lakukan. Kita hidup di dunia ini sementara, suatu saat kita akan kembali. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup,
oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita amalkan, kita kerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan yang sebenar-benarnya. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala ini kalau kita betul-betul mengerjakan sesuai dengan contoh, sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, kita akan merasakan lezatnya iman. Lezatnya iman itu terasa nikmat dan membahagiakan, ketenangan hati, ketenangan pikiran itu akan timbul, muncul. Kalau kita betul-betul di jalannya Allah, di jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita mengamalkan, berbuat perbuatan sesuai dengan perintah-perintah Allah, sesuai dengan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup kita bahagia. Kalau kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup kita tenang, hati kita tentram. Kalau kita menyelisihi mereka, hidup tidak bisa tenang. Kalau kita berbuat keji, berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat perbuatan-perbuatan yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini membuat hidup kita gelisah, pikiran tegang, sedih, gelisah, hati tidak tenang. Ini semua gara-gara dosa. Supaya kita betul-betul bersihkan diri, supaya kita betul-betul mengikuti ajaran Nabi, perintah Allah dan Rasulnya. Dan ini bukan kebutuhan Allah, ini adalah kebutuhan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sesuai pesanan yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.